في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazzarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasu nafarin yudhilluhumullahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh al-mutawadi'u fil makarih wal mashi ilal masajid fiz zulam wa mut'imul ja'i rawahun muttafaqun alaih. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak bosan-bosannya kita selalu menjadikan syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, karena Allah pun tak pernah bosan memberikan kita nikmat semenjak kita bangun tidur sampai hendak terlelap tidur, dan nikmat ini tak pernah Allah perhitungkan untuk dikembalikan lagi kepadanya. Kita sebagai hamba cukup bersyukur atas apa yang Allah berikan, minimal dengan membacakan kalimat alhamdulillah, karena janji Allah dalam firman-Nya la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian pandai bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambahkan. Tapi sebaliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka ingatlah azabku sangat pedih. Jadi dari sebagian hamba-hamba yang tidak bersyukur, justru kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah akan turun bukan pada orang yang tidak bersyukur saja, tetapi pada orang-orang yang solih pun terkena imbasnya. Contoh negeri kita surganya kelapa sawit, tapi Allah beli azab minyak goreng langka dan mahal. Yang kena bukan para pebisnis kelapa sawit saja yang gak pernah mengeluarkan zakatnya, kita pun terkena imbasnya sampai ke akar rumputnya. Betul gak Bu? Berapa minyak goreng sekarang? 24.000 1 liter. Sebelumnya 24.000 itu dapat 2 liter ya. Sekarang 1 liter. Ini kalau kita telaah, la in kafartum la azid inna azabi lasyadid. Belum apa-apa baru dikasih mahal. Coba kalau sampai Allah lenyapkan kelapa sawit di negeri kita, apa yang akan terjadi? Mungkin kita makan tanpa gorengan lagi. Ya. Ini Indonesia ini penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan terbaik kualitasnya, tetapi kenapa mahal sekarang? Nah, inilah dibalik syukur. Maka dari itu sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini
Insyaallah saya akan berbagi sedikit daripada pembahasan hadis Rasulullah SAW, yang mana dalam hadis ini ada 3 golongan yang di dalamnya dia akan mendapatkan naungan arasy Allah di yaumil qiyamah, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah pada hari itu. Selain di hadis yang 7 golongan, ada lagi 3 golongan terpisah. Kalau yang 7 golongan itu isinya imamun adil diantaranya, kemudian orang yang senantiasa bisa meneteskan air mata ketika curhat dengan Allah pada waktu-waktu tertentu, dan termasuk orang-orang yang hatinya terkait kepada masjid. Tapi di redaksi lain ada 3 golongan, salah sunafarin yuzilluhumullahu yaumal qiyamati tahta dzilli arsyihi yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan. Zillun itu kata bendanya itu sebetulnya payung ya. Cuman kalau dibahasakan payungnya Allah mungkin nanti salah tangkap juga. Kenapa disamakan pertolongan Allah dengan payung? Karena dibutuhkannya saat manusia sedang kepanasan di bawah terik matahari pada yaumul mahsyar nanti, yang matahari itu letak antara matahari dengan kepala kita, kepala manusia pada saat itu hanya sehasta. Sehasta mungkin kurang lebih 1 meter, bayangkan ya, ini alam gaib ya, akidah sam'iyah yang wajib kita yakini akan terjadi. Kita ribuan mil saja, jutaan mil, tengah hari bolong diam di tengah lapangan 1 jam aja panasnya luar biasa, apalagi nanti. Dan di akhirat itu tidak ada yang menjual payung Bapak Ibu, tidak ada untuk berteduh sedikit pun, tidak ada pohon yaumil mahsyar nanti. Dan pada saat itu manusia itu nasibnya nanti akan ada yang akan Allah tunjukkan sesuai dengan perbuatan di dunia ya. Dengan keringatnya sendiri ada yang tenggelam, ada yang keringatnya sampai seleher, ada yang keringatnya sampai sepundak, ada yang sampai sepusar, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sebitis, ada yang sama sekali tidak berkeringat. Siapa yang tidak berkeringat? Inilah diantaranya 3 golongan yang mendapat naungan arasy Allah pada saat itu ya. Jadi ini namanya akidah sam'iyah. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Majid Kifayatul Awam, itu keadaan yaumil qiyamah itu lebih serem lagi. Kita tidak sanggup untuk membayangkannya ya. Makanya Allah memberikan gambaran hari kiamat itu akan terjadi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika terjadi guncangan yang sangat dahsyat pada saat itu ya, saking manusia itu takutnya, ibu yang sedang menyusui bayinya terlepas dari susuannya itu tidak sadar. Yang sedang mengandung tua, dia sampai melahirkan pun tidak sadar. Dan manusia itu semua seperti yang sedang mabuk. Padahal wa ma hum bisukar, mereka bukanlah sedang mabuk, tapi walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah sangat pedih. Nah, maka dari itu setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu tidak akan disia-siakan dan dilupakan oleh Allah. Sedikit pun tidak ada, termasuk dosa juga. Dosa sekecil apapun itu pun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Nah,
Maka dari itu dapat kita perhitungkan banyak mana kelakuan kita di dunia ini, banyak perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik atau seimbang ya. Nah ini yang akan dapat kita lihat pembalasannya di yaumil qiyamah. Nah, siapakah yang 3 golongan ini? Tentunya kita penasaran nih, siapa nih? Mungkin ada yang tahu Pak Ustaz Maruf, tahu nggak nih 3 golongan ini? Ya, yang pertama tadi saya bacakan di hadisnya, al-mutawaddi'u fil makari, orang yang tetap menyempurnakan wudunya pada saat-saat waktu yang tidak disukai. Biasanya waktu yang tidak disukai itu Bapak Ibu, itu waktu bangun tidur, ngantuk, dan waktu dingin. Nah, seperti saat inilah tadi ya, menjelang sahur kita bangun sudah dingin, ngantuk lagi, malas nyentuh air, tapi kita harus wudhu untuk tahajud dulu sebelum sahur. Nah, inilah orang yang istiqomah menyempurnakan wudhu pada saat-saat itu, dia akan mendapatkan naungan Allah pada yaumil qiyamah di bawah arasnya Allah. Luar biasa ya. Makanya orang yang bangun subuh untuk tahajud ini bukan saja pahala tahajudnya yang besar, tetapi dari wudhunya pun sudah mendapat jaminan dari Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pertolongan Allah di yaumil qiyamah nanti. Jadi wudhunya jangan terburu-buru, jangan diambil wajibnya saja, mentang-mentang dingin ya, diambil wajibnya aja, cuci muka, basuh tangan, kepala, langsung kaki. Nah itu tidak sempurna. Sempurnanya wudhu, awali dengan bismillah, kemudian membasuh pergelangan tangan, kumur-kumur, kemudian istinsyak ya, membasuh hidung ya, lubang hidung, kemudian baru ya membasuh muka dengan disertai niat, dan seterusnya sesuai dengan tata tertib dan rukun wudhu. Nah, jadi wudhu ini bukan sekedar perintah sebagai syarat sahnya ibadah seperti sholat, tapi rupanya dibalik hikmah wudhu itu luar biasa. Nah, dan setiap tetesan air wudhu ya, yang jatuh dari anggota wudhu kita, dia akan menjadikan saksi, menjadi kristal-kristal di yaumil qiyamah nanti sebagai saksi kita di dunia dulu rajin wudhu. Nah, maka beruntunglah bagi kita semua sebagai umat muslim ya, sebagai hamba Allah yang beriman, bukan hanya kita menjalankan ibadah sholat saja, tapi banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan. Nah, di antaranya tadi orang yang konsisten, yang selalu menyempurnakan wudhunya pada saat-saat makarih, saat-saat yang tidak disukai. Itu yang pertama. Yang kedua, wal masi ilal masajid fi dzulam. Ya, sebagian redaksi ada wal masi ilal masjid. Orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap. Untuk apa? Tentunya untuk sholat ya. Bukan ini tiap malam ke masjid jam 2, rajin ke masjidnya, rupanya bukan mau sholat, numpang tidur karena pintu nggak dibukain sama istri ya, gara-gara begadang terus tiap malam main gaple, pulang ke rumah dikunci, pintu nggak dibuka sama bininya, akhirnya tidur ke masjid. Nah itu bukan termasuk wal masih ilal masjid fi dzulam ya, tidak termasuk. Tapi yang wal masih ilal masjid fi dzulam itu orang yang berjalan ke masjid pada saat gelap untuk ibadah. Nah, termasuk orang yang berjamaah sholat subuh ke masjid. Nah ini yang termasuk fi dzulam ya. Sholat isya pun fi dzulam juga, itu masuk dalam waktu gelap ya. Makanya
dapat kita lihat dan kita bedakan ya, sholat maghrib sama sholat subuh jamaahnya banyak mana Bu? Sholat maghrib, karena maghrib ringan. Kalau sholat subuh sudah ngantuk, gelap, apalagi kasih hujan kayak gini, itu hanya iman yang dapat membangkitkan dan menggerakkan anggota tubuh kita berjalan menuju ke masjid. Iman yang menggerakkan ya. Kalau nggak ada iman, enaknya tidur, habis sahur sholat di rumah sama istri udah tidur langsung. Nah, tidak ikut berjamaah. Nah, ternyata langkah kaki kita dari rumah ke masjid dalam rangka menjalankan ibadah sholat subuh ini merupakan kebaikan yang Allah dan Rasulnya jamin dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu berupa pertolongan naungan Allah di bawah naungan arasnya Allah pada yaumil qiyamah nanti. Nah, jadi Bapak Ibu jangan menyesal ataupun ngeluh ya di saat kita harus ke masjid dalam keadaan gelap, apalagi dikasih mati lampu kayak tadi malam ya, mati lampunya luar biasa, udah gitu petir geluduk, tambah hujan lebat. Nah, kalau sempat sampai jam 5 tadi, mungkin jamaahnya cuma satu shop saja kayaknya nih. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini jamaahnya masih istiqomah ya, masih banyak. Mudah-mudahan ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi orang yang berjalan ke masjid untuk sholat pada waktu gelap ya, ini akan mendapatkan pertolongan Allah di yaumil qiyamah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping pahala yang tadi 2 rakaat sebelum subuh itu ya, yang sangat diharapkan pahalanya oleh banyak kita semua ya, itu 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti orang yang sempat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu orang terkaya, karena dia mengalahkan kebaikannya, mengalahkan kebaikan dunia dan isinya, luar biasa pahalanya gitu. Maka dari itu jangan pernah kita lewatkan ya, usahakan kita menyempatkan diri sholat sunat sebelum subuh. Kemudian daripada itu, di samping itu ada waktu mustajab ya, menjelang iqomah setelah kita sholat sunnah fajar itu ada saatul ijabah, saat-saat atau waktu diijabahnya doa antara adzan dan iqomah. Nah, di situ kita manfaatkan sebaik mungkin, meminta dan memohon kepada Allah ya hajat kita pada saat itu sambil nunggu qomat. Nah, apalagi kalau kita sempat mendawamkan ya 3 kalimat Bapak Ibu. Nah, ada ulama yang menjazahkan mendawamkan 3 kalimat zikir antara adzan dan iqamat subuh, insya Allah itu kebutuhannya dimudahkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nah, kalimat ini dawamkan sebanyak-banyaknya menunggu iqamat ya, iqamat sholat subuh gitu. Jadi didawamkan tuh. Kalau santri dulu makanya iqamatnya suka lama karena ada wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bahkan di hadis pun pernah disebutkan barang siapa yang mendawamkan zikir tersebut, insya Allah akan dimudahkan segala hajat hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilancarkan. Jadi sedapat-dapatnya ya, memanfaatkan waktu yang ada. Kan tadi saya tengok ini waktu jeda antara adzan dan iqamat kurang lebih 6 menit ya. 10 menit ya. 10 menit dari azan. Ya. Lumayan 10 menit itu dapat berapa ratus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
sambil dihayati. Insya Allah akan dimudahkan, dilancarkan kebutuhan kita, dan selalu ada jalan ya di saat kita membutuhkan ataupun di saat kita mempunyai hajat ataupun keperluan. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga ya, golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, pertolongan Allah di yaumil qiyamah nanti, yaitu wal mut'imul ja'i, orang yang memberikan makan orang yang lapar. Nah, ja'i itu lapar. Lapar itu ada dua kategori Bapak Ibu. Ada yang laparnya disebabkan karena keterbatasan ekonomi, ya. Dia hanya mampu makan sehari 1 kali, di saat orang lain sehari 3 kali, dia 1 kali. Bahkan terkadang tidak menemui makan, tidak menemukan makan dalam sehari itu. Di saat orang lain makan sehari 3 kali, dia justru 3 kali sehari makannya karena keterbatasan ekonomi. Nah, di saat itulah kita memberikan sedekah kepadanya ya, untuk meringankan beban hidupnya. Itu termasuk mut'imul ja'i. Para pengemis yang di jalanan ya, orang-orang yang ngamen pakai badan dicat silver, kemudian ada yang badut goyang-goyang, anak kecil bahkan dieksploitasi, ada yang gitar-gitar. Mereka itu sebetulnya bukan tidak malu dan bukannya malas, mereka malu, dan sebetulnya mereka bukan menghinakan dirinya, bukan, tapi karena tekanan ekonomi, kebutuhan. Kalau tidak dengan demikian mereka tidak akan makan. Maka di saat itu kita memberikan sedekah kepada mereka sepeser pun, itu termasuk mut'imul ja'i, memberikan makan kepada yang lapar. Ataupun secara langsung kita memberikan makanan ya, memberi makan nasi bok, kita cari orang-orang yang lapar, kasih. Nah, itu yang ja'i, yang orang yang lapar karena keterbatasan ekonomi. Ada ja'i orang yang lapar karena tuntutan agama, yaitu orang yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa termasuk ja'i, orang yang lapar. Ya, kalau puasa nggak lapar berarti bukan puasa, gitu. Nah, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, ya, berikan takjil, berikan makanan untuk orang-orang yang berbuka, itu termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Luar biasa di saat momentum Ramadan ini ya, banyak sekali saudara-saudara kita yang menyediakan sarana ibadah dengan disebarnya kupon takjil ya, disebar kupon takjil kan, di masjid-masjid biasa seperti itu kan, disebar kupon takjil tiap hari, blok A, blok B, bagian blok C. Itu kesempatan bagi kita, media dan sarana bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah yaumil qiyamah nanti. Ya, walaupun ibaratnya minimal sebotol air mineral dan semangkuk kolak umpamanya, itu termasuk mut'imul ja'i. Apalagi kalau ngundang Ustadz Ma'ruf, Ustadz Arif dan kawan-kawan ke rumah habis tarawih makan, Ustadz ya, ini khusus aktivis masjid semua, wah luar biasa ini, lebih paten lagi, lebih besar lagi pahalanya itu ya, gitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada undangan ya Ustadz Ustadz Ma'ruf itu. Nah, ini luar biasa mut'imul ja'i. Aja Pak Imam spesialkan kita ke Mantaro, Kelong Baba habis tarawih ya kan, mut'imul ja'i itu. Nah, gitu. Ya kan, mudah-mudahan di ACC nih sama sebagian jemaah nanti malam ada yang ngundang ya, mudah-mudahan. Nah, itu sarana ya, kesempatan kita jadi memberikan takjil termasuk mut'imul ja'i. Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan kebaikan yang kita tanam pada bulan Ramadan ini dapat kita petik dan kita tuai di akhirat nanti.
dan mudah-mudahan Allah menerima dan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, pertama kita harus pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena walaupun berapapun dan sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan dapat menghitung dan menghimpun. Ya. Kemudian sedikit atau sebesar apapun ya rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, itu adalah jalan untuk mendapatkan tambahnya dari Allah. Sebaliknya, kalau nikmat yang Allah berikan tidak kita syukuri, maka jangan menyesal ketika nikmat itu Allah cabut. Ada nikmat yang terbesar dari Allah ya, yang diberikan oleh kita semua pada saat ini. Itu nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Itu yang nikmat paling besar. Dan tidak ada musibah yang paling besar selain dicabutnya nikmat iman itu sendiri. Ya. Kalau musibah banjir, gempa itu belum seberapa. Tapi kalau musibah dicabutnya keimanan, nikmat Islam kita dicabut, jadi kafir atau jadi penmurtad, ini yang sangat berbahaya, musibah yang sangat besar ya. Karena kalau sudah dicabut nikmat iman dan Islam, kemudian kita mati dalam keadaan di luar Islam, naudzubillah min dzalik, itu yang sangat kita takuti ya. Makanya kita wajib rajin-rajin berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu tiap hari wajib kita baca Bapak Ibu. Mengapa? Karena ya isi doa itu kita berharap supaya akidah iman Islam kita konsisten dalam hati kita ya. Jangan kita memohon kepada Allah agar Allah tidak mencabut iman dan Islam kita dari hati kita. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau ya Allah memberikan hidayah kepada kami. Tuh. Isinya gitu. Karena apa? Ketika hidayah dan taufik Allah cabut dari hati kita, tidak ada yang dapat memberikan hidayah lagi selainnya. Nah, kan wa may yudlilillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nah, wa may yahdillahu, nah di surat Al-Kahfi bahkan may yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka dia mendapatkan hidayah. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida, barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun yang dapat menjadi walian, penolong, mursyidan dan petunjuk. Nah, luar biasa kalau dicabut hidayah dan taufiknya, ini sangat bahaya ya. Dulu menjelang sakaratul maut paman Nabi Abu Thalib ya, beliau ini orang paling berpengaruh pada saat itu, pelindung Rasul dalam dakwahnya. Rasul sampai menangis dan memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah menjelang detik-detik sakaratul mautnya. Tapi langsung turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Man ahbabta, man di situ pada saat itu yaitu Abu Thalib. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi sesungguhnya hanya Allah yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Setingkat Nabi dan Rasul pun tidak dapat memberikan hidayah, cuman hanya sekedar memberikan jalan menuju hidayah. Maka dari itu kita tidak boleh bosan, jangan pernah bosan untuk mengajak kebaikan kepada jamaah. Ya, ngaji terus, tetap aja ngajinya itu aja. Nah, ceramah terus, tetap aja gitu-gitu aja. Ini bukan dalam rangka bosan atau tidaknya, tapi memberikan jalan hidayah, ya, jalan menuju hidayah Allah. Gitu. Nah, mudah-mudahan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita
ini sampai kita akhir hayat terbawa ya. Dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi simpulnya, orang yang dapat mendapatkan pertolongan Allah di yaumil qiyamah nanti di bawah naungan arsy Allah, yaitu pertama satu apa tadi Bu? Orang yang selalu menyempurnakan wudunya di saat-saat waktu yang tidak disukai. Kemudian orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap ya, dalam rangka untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang senantiasa memberikan makan pada orang yang lapar. Itu 3 golongan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها